Is it him? Is that the first son of Odin? Halo semua, selamat datang di channel Untold Story. Buat kalian yang suka nonton film Marvel, pasti sudah kenal dengan karakter dewa petir bernama Thor. Thor sendiri berasal dari kepercayaan masyarakat Eropa Utara dulu yang disebut dengan mitologi Nordik. Apa itu mitologi Nordik? So let me tell you a story. Mitologi tersebut merupakan kumpulan dari kepercayaan kuno orang-orang Eropa Utara yang berisi kisah-kisah tentang makhluk supernatural, kosmologi, dan mitos-mitos lainnya yang ditulis berbentuk puisi atau prosa dan terangkum dalam Edda. Dalam mitologi Nordik, dikenal adanya 9 dunia, yang mana 9 dunia tersebut dihubungkan oleh pohon Yggdrasil. Dalam mitologi Nordik, pohon Yggdrasil merupakan pusat dunia. Pada cabang-cabang dan akar-akarnya terdapat dunia-dunia yang berbeda, yaitu Asgard. Tempat ini berada di level pertama. Asgard adalah dunia para Aesir, salah satu ras dewa paling berkuasa, perusak dan petarung. Tetapi bukan berarti mereka ras dewa yang jahat, karena dalam memelihara kehidupan dan alam semesta memang harus ada peperangan dan perusakan untuk keseimbangan. Salah satu yang terkenal dari Asgard ini adalah adanya aula yang sangat besar disebut Valhalla, tempat Odin dan dewa-dewa lain berkumpul dan menjamu para Einherjar, yaitu orang-orang yang mati dalam peperangan yang dibawa oleh Valkyrie atau hantu yang memutuskan siapa yang mati dalam perang. Vanaheim, dunia para Vanir atau golongan dewa-dewi kecil. Salah satu versi menyebutkan Vanaheimer berada di level yang sama dengan Asgard, tetapi versi lain mengatakan dunia para Vanir ini ada di bawah Asgard. Vanir adalah ras dewa pelindung, kesuburan dan pemelihara alam. Konon antara Vanir dan Asgard selalu bertarung sampai akhirnya mereka berdamai dan ada beberapa ras Vanir yang diangkat menjadi dewa Asgard dan sebaliknya. Setelah berdamai, mereka bersatu melawan Jotun, ras raksasa. Alfheim, mereka adalah ras yang sangat misterius dan memiliki kekuatan sihir. Mereka tidak pernah jelas memihak kepada siapa, terkadang netral, terkadang membantu para dewa, membantu manusia, tapi terkadang juga bisa jadi sangat jahat dan mengancam. Midgard, atau Middle Earth, dunia manusia sebagai dunia makhluk yang tidak abadi. Antara Midgard dan Asgard disambungkan dengan jembatan Bifrost. Midgard dikelilingi oleh samudera luas yang di dalamnya bersemayam Jormungandr, yaitu monster ular raksasa yang merupakan anak dari Loki dan raksasa Angboa. Jotunheimer, dunia para Jotun atau para raksasa. Mereka merupakan ancaman untuk para dewa dan manusia. Svartalfheim, dunia para Svartalfar, atau bahasa Indonesianya, peri hitam, atau Dokalfar, bahasa Indonesianya, elf gelap, yaitu kaum elf dari kegelapan. Nidavellir, dunia para dwarf atau orang kerdil. Mereka tinggal di gua atau di bawah tanah sebagai penambang yang mahir dan ahli membuat peralatan dan senjata dari logam. Muspel atau Muspelheim, dunia api dan tempat tinggal para raksasa api yang merupakan musuh abadi para Aesir. Salah satunya Surd, raksasa yang kulitnya berupa lahar dan rambutnya adalah api. Nantinya api dari Muspel ini yang membakar abis jembatan Bifrost dan memulai perang Ragnarok. Apabila Muspel dunia api, maka Nifel sebaliknya. Ini adalah dunia es dan merupakan daerah paling dingin. Rumah para raksasa es Frost Giant yang dikuasai oleh Hel saudara perempuan Loki. Nifel ini merupakan dunia pertama dalam 9 dunia yang merupakan cikal bakal pembentukan alam semesta. 9 dunia dalam mitologi Nordik diciptakan Odin dan saudara-saudaranya setelah membunuh Ymir, raksasa yang merupakan makhluk hidup pertama yang tercipta di semesta. Potongan tubuh Ymir inilah yang menjadi fondasi dunia yang mereka ciptakan. Menurut mitologi Nordik, ada 3 golongan makhluk yang lebih berkuasa daripada manusia, yaitu Aesir, Vanir, dan Jotun. Aesir dan Vanir merupakan golongan yang sangat dekat, karena merupakan golongan para dewa. Aesir dan Vanir bersama-sama menciptakan alam semesta, mengatur kehidupan manusia, meskipun mereka pernah bertarung dengan sesama. Musuh para Aesir dan Vanir adalah para Jotun atau raksasa. Mereka mirip dengan para Titan dan Gigantes dalam mitologi Yunani. Kata Jotun sering diterjemahkan sebagai raksasa, meskipun kata troll atau setan lebih cocok. Para Jotun atau raksasa tidak selamanya jahat, seperti Thor menikah dengan Jansaksa, Odin bersaudara dengan Loki, Hel atau setengah dewi setengah raksasa bersaudara dengan Loki. Selain dewa dan raksasa,
Mitologi Nordik juga menyebutkan adanya monster seperti Jormungandr atau si ular laut dan Fenrir atau serigala raksasa yang dapat ditemukan di sekitar Midgard. Dua monster tersebut dikatakan sebagai anak buah Loki, dewa pencari masalah, seorang keturunan Jotun. Makhluk mitologi yang lain adalah Hugin dan Munin yang berarti pikiran dan ingatan, yang adalah dua gagak yang menjaga Odin. Beberapa dewa-dewa utama Aesir dalam mitologi Nordik yang adalah Buri, makhluk pertama atau dewa pertama yang lahir dari es yang dijilat oleh Audumbla. Bor, ayah dari Odin, Ve dan Vili yang didapatnya dari istri seorang raksasa bernama Bestla. Odin, dewa pertempuran, kematian, syair, dan ilmu gaib sihir. Penguasa Asgard, mempunyai senjata berupa tombak bernama Gungnir. Ve, dewa yang menganugerahi kemampuan manusia bicara. Vili, dewa penguasa air. Thor, dewa petir, dewa perang. Anak Odin dan raksasa Jord. Mempunyai senjata berupa palu bernama Mjolnir. Tyr, dewa perang dan keberanian. Atribut Tyr adalah tombak. Heimdall, dewa penjaga. Ia adalah dewa yang menjaga Bifrost, jalan keluar masuk ke Asgard. Anak dari Odin, dikenal juga dengan Rigar atau pencipta umat manusia. Dan Loki, dewa api dan penipu, tukang pencari masalah. Anak dari raksasa Farbautia dan Laufey. Dia membunuh Balder melalui tipu muslihat. Sebenarnya Loki adalah keturunan Jotun, tetapi semenjak menjadi saudara-saudara dengan Odin, Loki menjadi dewa Aesir dan hidup di Asgard. Selain dewa, beberapa makhluk lain dalam mitologi Nordik seperti Ymir, raksasa pertama. As, pria pertama. Embla, wanita pertama. Fenrir, serigala raksasa buas, anak pertama Loki dan Angrota, yang seperti monster. Akhirnya berhasil diikat oleh rantai yang dibuat para dwarf setelah ia memakan tangan Tyr yang berkorban agar Fenrir mau diikat. Jormungandr, ular raksasa yang dapat melilit bumi dan memegang ekor sendiri, anak kedua dari Angrota dan Loki. Njord, dewa laut. Iun, dewi kemudaan. Ia memiliki buah apel yang dapat membuat hidup abadi. Sekian awal pengenalan beberapa hal mengenai mitologi Nordik. Jika kalian suka jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasi untuk video terbaru dari Untold Story. Until next video.